Film horor merupakan salah satu genre yang memiliki banyak penggemar. Suasana yang gelap dan menyeramkan, ditambah alur cerita yang menarik menjadi alasan banyaknya penggemar genre ini. Di tahun 2020 ini, sudah ada beberapa film bertema horor yang tayang dengan konsep yang berbeda-beda. Dan berikut ini adalah 7 film horor terbaik di 2020. Ketujuh, The Turning. Film ini diadaptasi dari novel horor klasik karya Henry James yang berjudul The Turn of the Screw pada tahun 1898. Film ini juga dibintangi oleh aktor Finn Wolfhard yang sudah lebih dulu terkenal di serial Stranger Things. The Turning menceritakan kehidupan Kate Mandel, seorang pengasuh anak pada era 1990 yang disewa untuk menjaga dua orang anak yatim piatu bernama Miles dan Flora. Saat tiba di rumah Miles dan Flora yang cukup besar, Kate sudah merasakan suasana horor dengan nuansa klasik ditambah dengan adanya koridor yang gelap. Setelah beberapa lama, Kate merasa bahwa Miles dan Flora menyembunyikan sesuatu dari rumah tersebut karena ada sebuah ruangan yang tidak boleh dimasuki. Apalagi, di rumah tersebut ternyata sudah pernah ada pengasuh sebelum Kate yang tidak diketahui keberadaannya sekarang. Film ini memberikan suasana horor klasik yang cukup menegangkan, namun karena endingnya yang membingungkan, film ini hanya mendapat rating sebesar 3,8 di IMDb. Keenam, The Grudge. The Grudge 2020 ini merupakan versi baru dari film berlatar Jepang berjudul Ju-on: The Grudge yang tayang pada tahun 2002. Film ini kemudian di-remake pada tahun 2004 dan dua sequelnya pada tahun 2006 dan 2009. The Grudge di tahun 2020 ini menceritakan seorang detektif wanita yang tergabung dalam sebuah penyelidikan penemuan mayat di dalam mobil. Saat menyelidiki kasus tersebut, detektif ini menemukan kaitan antara penemuan mayat tersebut dengan kasus pembunuhan di sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan. Rumah ini memiliki misterinya sendiri, karena kabarnya siapapun yang memasuki rumah tersebut akan dikutuk oleh hantu Kayako yang memiliki dendam. Karena sudah terlanjur masuk dan menyelidiki rumah tersebut, detektif wanita ini harus menyelamatkan dirinya dan anaknya, dan juga ia harus memecahkan misteri dari hantu Kayako. Film ini mungkin akan terasa berbeda dengan versi sebelumnya, dan kurang mendapat respon positif dengan rating sebesar 4,3 di IMDb. Kelima, Host. Host adalah film horor yang terinspirasi dari aplikasi Zoom yang saat ini banyak dipakai. Ceritanya, ada 6 orang teman yang harus tinggal di rumah akibat lockdown. Mereka lalu melakukan panggilan video lewat aplikasi Zoom. Karena bingung mencari hiburan, salah satu dari 6 orang ini lalu menyarankan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah lewat Zoom dengan dipandu oleh seorang paranormal, dan masukan tersebut diterima oleh teman-temannya. Gemma, salah satu dari 6 orang tersebut, mulai menceritakan kisah horornya tentang seorang anak laki-laki yang gantung diri di sekolahnya. Namun, cerita horornya itu ternyata memancing arwah jahat untuk menghantui dan meneror mereka. Mereka mulai mengalami kejadian aneh di rumah masing-masing dan harus bertahan dari teror di malam itu. Dengan sudut pandang dari webcam, film ini terasa nyata dan mirip seperti film Searching yang tayang pada tahun 2018. Namun, yang menjadi kekurangan dari film Host ini adalah durasinya yang tidak lama, yaitu 57 menit. Host mendapat rating sebesar 6,6 di IMDb. Keempat, Gretel and Hansel. Film ini menceritakan tentang kehidupan dua orang bersaudara, Gretel sebagai kakak perempuan dan Hansel sebagai adik laki-laki. Setelah kematian ayah mereka, Gretel dan Hansel menjalani hari-hari yang berat bersama ibu mereka. Suatu hari, Gretel membawa adiknya untuk menyusuri hutan yang penuh dengan rumor tentang keberadaan seorang penyihir dan hal-hal mengerikan lainnya. Ditemani dengan sebuah lentera sebagai penerangan, mereka mulai menyelusuri hutan tersebut demi mencari bahan makanan dan pekerjaan. Di dalam hutan tersebut, mereka menemukan sebuah rumah misterius yang kecil. Kabarnya, rumah tersebut merupakan milik penyihir bernama Holda yang suka menipu anak-anak untuk diajak makan malam bersama.
Lalu kemudian, Holda akan menculik anak tersebut dan memakannya. Setelah beberapa lama tinggal di rumah tersebut, Hansel mulai curiga dengan keberadaan Holda. Kemudian, ia mendapat mimpi di mana Holda memakan anak-anak dengan ganas. Unsur-unsur hutan yang gelap dan tingkah Holda yang aneh sudah cukup untuk menghidupkan kesan horor dalam film ini. Gretel and Hansel memiliki rating sebesar 5,3 di IMDb. Ketiga, The Closet. Film asal Korea Selatan ini tayang pada 4 Maret 2020. The Closet menceritakan kisah seorang ayah bernama Sangwon yang harus mengurus anaknya sendiri bernama Ina yang masih kecil setelah kematian istrinya. Karena kesibukannya sebagai arsitek, Sangwon tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Agar meringankan bebannya, Sangwon akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang pengasuh untuk mengurus Ina. Tetapi, hal ini tidak bisa mengatasi rasa kesepian anaknya. Hingga suatu hari, Ina mendapatkan seorang teman seumurannya yang muncul dari dalam lemari. Akan tetapi, temannya ini merupakan teman khayalannya saja yang merupakan hantu. Permasalahannya dimulai ketika Sangwon mengatakan kepada Ina bahwa ia akan pergi selama 2 bulan. Hal ini membuat Ina kecewa dan mengatakan sesuatu kepada teman khayalannya yang membuatnya menghilang begitu saja. Setelah mencari keberadaan Ina, Sangwon bertemu dengan seorang pria misterius yang mengatakan bahwa Ina hilang ke dunia lain. Sangwon lalu memiliki ide untuk memasuki dunia tersebut demi mencari anaknya. Film ini tidak memiliki banyak jump scare, namun tata lampunya yang gelap dan rumah yang besar memberikan suasana horor tersendiri bagi penontonnya. The Closet memiliki rating sebesar 5,7 di IMDb. Kedua, Relic. Film ini berfokus pada 3 generasi perempuan dalam suatu keluarga, yang terdiri dari Edna sebagai nenek, Kay, dan Sam, putri Kay. Suatu ketika, sang nenek yang menderita penyakit demensia dilaporkan menghilang dari rumah. Kay yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan ibunya, akhirnya kembali ke rumah masa kecilnya dengan mengajak Sam demi mencari Edna. Setelah sampai di rumah tersebut, Kay dan Sam menemukan tulisan-tulisan aneh di sekitar rumah, yang menjadi bukti bahwa Edna telah berjuang melawan penyakitnya. Setelah 3 hari, Edna akhirnya kembali, namun ia menunjukkan gelagat aneh dan tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Apalagi, tingkah Edna tidak seperti biasanya kepada Kay dan Sam. Edna juga bertingkah seolah-olah ada orang lain di dalam rumah. Film ini tidak banyak menampilkan jump scare dan mendapat rating sebesar 5,9 di IMDb. Pertama, The Invisible Man. The Invisible Man dimulai dari Cecilia Cash yang terjebak dalam hubungan pernikahan yang tidak sehat dengan Adrian, seorang ilmuwan pintar dan kaya raya. Cecilia selama ini selalu menjadi korban kekerasan dengan kehidupan di bawah kontrol suaminya. Adrian selalu melakukan kekerasan kepada Cecilia. Ia sangat posesif kepada Cecilia hingga mengendalikan semua aktivitasnya. Suatu hari, suami Cecilia dilaporkan meninggal karena bunuh diri. Adrian memberikan warisan dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sebesar 70 miliar rupiah, tapi dengan syarat istrinya harus sehat secara mental. Tidak lama setelah itu, Cecilia mulai menunjukkan keanehan. Menurutnya, Adrian tidak mungkin membunuh dirinya sendiri. Selain itu, ia juga merasakan bahwa suaminya yang kasar seperti masih hidup dan tinggal di sekitarnya. Dimulai dengan bentuk bayangan tangan yang muncul ketika ia mandi, selimut yang terus ditarik ketika ia tidur, dan teror-teror lainnya yang semakin menjadi-jadi. Namun karena sosok tersebut tidak terlihat, orang-orang pun tidak mempercayai Cecilia. Film ini cukup menegangkan dan memberikan sensasi horor yang menakutkan dari teror-teror dari sesuatu yang tidak terlihat. The Invisible Man mendapat rating sebesar 7,1 di IMDb. Demikian 7 film horor terbaik di 2020 sejauh ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya